Cerita seram hantu Banaspati. Bagi masyarakat suku Jawa tentu tidak asing dengan penghuni alam dengan sebutan Banaspati. Makhluk satu ini sangat familiar di legenda dan kisah mistis dari masa ke masa. Banaspati berasal dari bangsa jin yang sering menampakkan diri untuk mengganggu manusia maupun hanya sekedar untuk mendapat pengakuan atas keberadaannya. Beberapa pakar supranatural memberikan pengakuan bahwa Banaspati juga bisa dipelihara untuk kepentingan tertentu. Di antaranya untuk kepentingan santet atau untuk mengiring barang tertentu dengan tujuan menyakiti atau mengganggu orang. Istilah Banaspati merupakan jin yang identik dengan wujud api. Bentuknya bisa menyerupai bola api, juga bisa seperti manusia yang sedang terbakar, dan juga ada yang mengatakan seperti tengkorak api, atau ada juga api yang berbentuk angin yang berpusar. Dari banyaknya penampakan, hantu ini biasanya terbang rendah dari satu tempat ke tempat lain, dan suka terlihat melintas di atas rumah dengan berwujud seperti bola api. Konon dikabarkan juga, hantu ini senang menyerang manusia dan membakarnya. Hantu ini berasal dari kepercayaan masyarakat tanah Jawa dan dikenal secara turun-temurun hingga sekarang. Selain dilihat dari bentuk penampakannya, ternyata ada 3 jenis hantu Banaspati yang sering diceritakan orang dan menjadi misteri hingga saat ini, diantaranya 1. Banaspati Geni. Banaspati Geni api adalah Banaspati yang bersenyawa dengan udara. Maka, udara adalah sumber kekuatan utamanya. Apabila seseorang bertemu dengan Banaspati Geni dan takut, maka semakin besar pula kekuatannya. Hal itu disebabkan oleh pengaruh dari energi ketakutan seseorang yang dimanfaatkan dengan mengambil energi udara di sekitarnya untuk membuatnya menjadi api yang berkobar-kobar. 2. Banaspati Tanah Liat. Konon Banaspati jenis ini suka berdiam di hutan dan senang memangsa korbannya dengan cara menghisap darah sampai habis. Korban yang diincar adalah orang-orang yang tidak menapakkan tubuhnya dengan tanah atau tidak langsung bersentuhan dengan bumi karena memakai alas kaki. Bila menjumpai Banaspati jenis ini, cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan melepaskan alas kaki kemudian menapak di tanah dan berdiri diam. 3. Banaspati Air. Jenis Banaspati Air atau banyu ini mengincar target pada seseorang yang berada di air, dengan cara seolah korban tenggelam di dalam air. Padahal sejatinya korban telah lebih dulu dihabisi darahnya sebelum akhirnya ditenggelamkan oleh Banaspati banyu. Untuk penangkal serangan Banaspati berdasarkan sesepuh zaman dahulu, bahwa Banaspati tidak bisa mendekati orang yang bersentuhan dengan tanah secara langsung, juga untuk orang yang hafal bacaan ayat kursi dan rajin beribadah. Legenda teror Banaspati di Lapangan Kampung Sewu Solo. Lapangan Kampung Sewu di Jebres Solo ternyata menyimpan kisah misteri yang melegenda. Kisah misteri di lapangan tersebut tak bisa lepas dari sosok makhluk halus legendaris dari Sungai Bengawan Solo, yakni Banaspati. Konon, pada 1930-an terjadi teror Banaspati terjadi yang menggegerkan warga sekitar Lapangan Kampung Sewu Solo. Wujud Banaspati yang mengerikan menambah kengerian teror kala itu. Berdasarkan cerita dari narasumber, wujud Banaspati berupa api dengan wajah yang terletak di pantat. Makhluk yang berwujud api dengan wajah di pantat ini konon menjadi penguasa energi negatif di desa ini. Konon, makhluk ini berasal dari penghuni gaib asli Bengawan Solo. Bahkan pada tahun 1930-an, pemandangan lalu lalang Banaspati di langit sudah menjadi hal yang wajar, ujar narasumber. Untuk mengatasi teror Banaspati,
di lapangan Kampung Sewu Solo itu, beberapa orang kaya atau dikenal dengan saudagar di desa ini memelihara makhluk halus yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dari gangguan banaspati. Tak hanya memelihara makhluk halus, orang-orang kaya di desa Sewu ini juga membangun pendopo, tujuannya sama, yakni sebagai pelindung dari gangguan banaspati. Beberapa saudagar di desa ini sengaja memelihara rewang gaib dari keraton untuk menjadi pelindung dari gangguan makhluk ini. Menurut beberapa saksi, beberapa saudagar di kampung ini sengaja membangun pendopo dan menanam pohon besar untuk menghalangi gangguan gaib ini, tambah sang narasumber. Bukan sembarang pendopo, menurut cerita dari narasumber tersebut, pendopo dan pohon besar tersebut juga berisi pusaka sebagai tempat tinggal peliharaan orang-orang kaya di desa ini. Sekarang lambat laun teror dari banaspati di sekitar lapangan Kampung Sewu Solo ini mulai menghilang. Apalagi saat ini sudah banyak bangunan-bangunan modern di sekitar lokasi. Dengan dikelilingi oleh rumah-rumah warga, kesan angker dari lapangan ini juga semakin menghilang. Lapangan yang dahulu angker ini sempat direnovasi dan kembali terbengkalai, kini serasa hilang nuansa winitnya. Pemukiman penduduk yang tambah padat serta lalu lalang kendaraan yang melintasi di jalan atas bagian barat lapangan ini selama 24 jam non-stop mungkin menjadi salah satu alasannya, ujar sang narasumber tersebut. Itulah sepenggal kisah cerita seram sang banaspati yang melegenda. Sosok seram dan kemampuannya yang mampu membunuh menjadi alasan mengapa banaspati sangat ditakuti oleh orang-orang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita mistis dari channel Cerita Seram. Semoga menghibur dan bermanfaat. Jika kalian suka dengan cerita seram tentang hal mistis, mitos dan tragedi menyeramkan, silahkan kalian subscribe channel ini, lalu tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua selalu update dengan cerita seram yang channel ini updatekan. Jangan lupa juga untuk like dan komennya, jika Anda mau request cerita seram lainnya. Terima kasih.